Baiklah teman-teman, kita akan belajar cara menggunakan fungsi pembacaan tabel. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita berusaha membaca suatu informasi di dalam satu tabel, di dalam format tabel yang lainnya. Misalnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Dalam satu restoran memiliki 3 paket yang masing-masing paket ini memiliki harga yang berbeda pula. Paket A harganya Rp50.000, yang paket B harganya Rp40.000, dan paket C memiliki harga Rp30.000. Dan di sini kita memiliki pembeli 5 orang, Andri membeli paket A, Arif membeli paket B, Feby membeli paket C, Ilham membeli paket B, dan Dodi membeli paket C. Yang dimana harga-harga paket ini berbeda di restoran ini. Bagaimana cara secara otomatis supaya kita tahu harga yang harus dibayar masing-masing pembeli sesuai paketnya? Caranya adalah dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP kita masukkan value yang kita jadikan patokan, yaitu A. Kemudian kita masukkan rentan tabel. Kemudian kita masukkan nomor kolom di dalam tabel yang kita jadikan patokan. Di sini 50 ada di kolom 2. Kemudian kita masukkan false. Tutup kurung. Maka kita tahu harga yang harus dibayar ketika kita membeli atau Andri membeli paket A. Supaya kita bisa mengetahui harganya secara lebih cepat dan kita tidak perlu melakukan pengetikan rumus satu-satu, kita bisa melakukan copy and paste. Tapi ingat, kita harus memberikan tanda atau simbol dolar supaya rumusnya tidak menghasilkan value atau angka yang tidak tepat. Untuk itu, kita kembali ke rumusnya. Di bagian table ref, kita bisa menambahkan logo dolar terlebih dahulu. Jika seperti ini, kita akan mendapatkan hasilnya. Dan ini aman untuk kita melakukan copy dan paste. Jadi, kita tidak perlu memasukkan masing-masing harga secara manual, cukup memasukkan satu rumus, memastikan bahwa tabelnya terkunci dengan fungsi absolut, melakukan copy and paste, maka secara cepat kita langsung mengetahui semua harga yang harus dibayar masing-masing pembeli dengan sesuai paketnya. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan di mana, yaitu tabel VLOOKUP. Fitur pembacaan tabel ini yaitu VLOOKUP dengan tabel yang sekarang berbentuk horizontal dengan rumus kurang lebih sama seperti ini. Yaitu klik di sini sama dengan, kemudian klik VLOOKUP, kemudian buka kurung, kemudian klik ini, kemudian koma, kemudian klik dari sini sampai penuh. Sebentar. Sebentar. Kita ulangi dari sini, kita hapus dulu. Kemudian dari
ini hingga full. Sini. Kemudian klik koma, kemudian klik 2, kemudian klik koma, buka kurung, falase, tutup kurung 2 kali, kemudian klik enter. Nah, setelah udah dapat seperti ini, untuk mendapatkan hasilnya semua tidak akan capek, klik kembali ini dan masukkan rumus di setiap belakang dari mulai B ini, yaitu dengan penambahan yaitu berupa simbol ya, dolar. Kemudian di depan 2 ini juga berikan dolar, dan di belakang E ini juga berikan dolar, dan terakhir di ketiga berikan dolar. Nah, setelah udah seperti ini berikan dolar, tinggal kita klik yaitu enter. Nah, setelah udah dapat seperti ini, kita itu tinggal klik ini hingga ke bawah, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini memudahkan kita untuk memindahkan suatu data tersebut. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Bahasan pertama, saya akan menyortir data saya sesuai dengan video yang telah diajarkan. Mari kita mulai. Yang pertama, kita masuk ke data, lalu kita blok dulu terlebih dahulu data kita semua. Setelah itu kita masuk ke sort. Nah, setelah itu kita, misalnya saya ingin mencari ukuran. Nah, di sini ada sort on dan dalamnya ada values. Ini harus dicontreng agar bisa data kita terheaders. Lalu saya ingin mencari ukuran yang lebih besar dari yang terkecil. Nah, ini dia, large to smallest. Maka kita tinggal klik OK. Nah, ukuran yang paling besar hingga yang paling kecil. Ini dia data-datanya. Namun kalau jika kita ingin melihat warna, nah kita misalnya saya ingin mencari warna yang huruf abjadnya mulai dari A. Nah, seperti itu. Ya, kita tinggal OK. Nah, dia akan tersortir dan menjadi A hingga ke M. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu memfilter data-data. Pertama, kita tekan filter. Kita blok semua, saya lupa. Lalu kita filter. Nah, ini tandanya kita sudah berhasil memfilter data-data kita dengan tanda panah di bawah ini. Setelah itu, saya ingin melihat data saya hanya cuman abu-abu dan hitam. Maka kita hilangkan yang lainnya kecuali abu-abu dan hitam. Nah, sudah abu-abu dan hitam. Maka kita klik OK. Nah, dia akan menunjukkan hanya abu-abu dan hitam. Seterusnya, kita seperti ukurannya juga. Contohnya kita hanya ingin melihat nomor 40 saja. Maka kita unchecklist selain nomor 40. Nah, seperti itu. Maka hasilnya hanya ukuran 40. Namun saya juga ingin melihat
data harga yang di atas 500. Jadi yang di atas 500 tidak usah diganggu, melainkan yang di bawah 500 unchecklist. Ya, ini semua tidak, yang bertiga ini tidak termasuk kategori di bawah 500. Oke. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi seperti itu cara memfilter data-data yang telah kita lakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi subtotal. Fungsi subtotal adalah fungsi yang ada di dalam Microsoft Excel yang memudahkan kita untuk mengetahui jumlah data dalam suatu kelompok. Nah, di sini saya memiliki data, yaitu data penjualan dari 3 toko, yaitu toko A, toko B, dan toko C. Masing-masing toko memiliki 3 produk, yaitu produk A, produk B, dan produk C. Dengan fungsi subtotal, kita bisa mengetahui jumlah total penjualan masing-masing toko. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Di sini saya sudah memiliki tabel data harga dari beberapa toko, yaitu toko A, toko B, dan toko C, serta produknya. Kemudian kita klik semua. Setelah kita klik, di sini kita pilih menu bar data, kemudian pilih bagian subtotal. Di sini kita memilih toko, karena kita ingin menampilkan hasil dari masing-masing toko. Kemudian pilih sum. Di sini ada pilih sum, karena kita ingin mengetahui semua jumlahnya. Kemudian klik OK. Maka di sini muncul semua jumlah total penjualan dari masing-masing toko. Demikian, terima kasih.